Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Nahwu Dasar. Pada kesempatan kali ini memasuki pelajaran yang ke-15, yaitu tentang jumlah ismiyah. Yang sebelumnya sudah kita singgung tentang apa yang dimaksud jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lebih rinci tentang apa itu jumlah ismiyah. Al-jumlatul ismiyatu. Kita tuliskan di sini, jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Sebelumnya sudah kita sampaikan tentang ini. Kemudian dan di dalamnya itu ada dua hal, yaitu ada mubtada dan khobar. Sehingga di sini kita berikan lebih lengkap bahwa jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim, yang di dalamnya terdapat mubtada dan khobar. Sehingga jumlah ismiyah itu merupakan jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Ya, al-jumlatul ismiyatu al-mubtada'u wal khobaru. Kemudian apa yang dimaksud dengan mubtada? Ya, kita akan mengkaji apa yang dimaksud dengan mubtada dan juga apa yang dimaksud dengan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat dan berharokat dhammah. Ya, untuk kita yang awal-awal belajar, kita berikan dengan istilah yang mudah bahwasannya mubtada itu dari jenisnya berjenis isim. Kemudian dari letaknya di depan. Dari sisi harokatnya dhammah. Ya, ingat tiga hal itu ya. Pertama, dia wujudnya isim. Kedua, dia letaknya di depan. Ketiga, dia harokatnya dhammah. Sedangkan khobar adalah pelengkap mubtada, sehingga kalimat tersebut menjadi sempurna. Khobar dia fungsinya sebagai pelengkap bagi mubtada. Maka setiap ada mubtada pasti ada khobar, itu pasti. Dan khobar itu ada yang bentuknya fi'il seperti pada pelajaran sebelumnya, dan ada yang bentuknya isim. Ya, jadi beda dengan mubtada. Kalau mubtada pasti isim, kalau khobar ada yang isim, ada yang fi'il gitu. Dan yang akan kita kembangkan di pelajaran sekarang ini yaitu khobar yang bentuknya isim. Maka khobar yang bentuknya isim itu harokatnya juga dhammah. Ya, dari sini bisa kita simpulkan khobar dia fungsinya pelengkap bagi mubtada, letaknya setelah mubtada dan harokatnya sama, yaitu dhammah ketika berubah isim. Ya, sehingga kita simpulkan bahwa mubtada dan khobar itu sama-sama berharokat dhammah. Ya, mubtada dan khobar sama-sama berharokat dhammah. Cuma bedanya untuk mubtada berawalan al, sedangkan khobar tidak berawalan al. Sama-sama dhammah, tapi mubtadanya pakai al, khobarnya tanpa al. Ingat bahwa mubtada itu yang di depan, sedangkan khobar yang di belakangnya. Dan yang perlu diingat juga adalah mubtada dan khobar itu harus sama. Ya, dalam arti apa? Apabila mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Apabila mubtadanya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Inilah teorinya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dua contoh di bawah ini. Satu mewakili yang mudzakkar dan yang satunya lagi mewakili yang muannas. Contoh yang mudzakkar, rumah itu besar. Al-baitu kabirun. Al-baitu ini isim mudzakkar, maka khobarnya mudzakkar kabirun. Beda dengan contoh kedua, perpustakaan itu besar. Al-maktabatu kabiratun. Karena al-maktabatu itu muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Sehingga al-maktabatu kabiratun.
Dari dua contoh di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa khobar dari isim mu'annas juga harus mu'annas seperti pada contoh yang kedua. Dan cara memu'annaskannya itu sangat mudah, gampang dan mudah, yaitu dengan menambahkan ta marbutah gitu ya. Nah, kita berikan di sini lampiran kosakata, hafalkan kosakata berikut ini, ya ini juga wajib hafal karena ini sebagai bahan bagi kita untuk bisa mengerjakan latihan yang ada. Ya. Di sana ada nadhifun, bersih, maka untuk muannas nadhifatun, ya tambahkan ta marbutah. Ya, kita bacakan dulu. Wasihun kotor, tawilun tinggi, qasirun pendek, baridun dingin, qamisun baju, sahatun halaman rumah, syajaratun pohon, waladun anak laki-laki, hawaun udara, saghirun kecil, ba'idun jauh, qaribun dekat, wasi'un luas, dhayiqun sempit, hajarun batu, masna'un pabrik, madrasatun sekolah, faslun kelas, hujratun kamar. Ya, kemudian di sini yang memiliki makna sifat dia bisa dimuannaskan dengan cara apa? Tambahkan ta marbutah. Ya, anak kasih contoh, nadhifun, nadhifatun, itu. Wasikhun, wasikhatun, tawilun, tawilatun. Ya, silahkan coba kita latihan bersama ya. Qasirun, qasiratun, ya betul. Baridun, baridatun. Kalau komisun nggak bisa, ini bukan sifat ya, baju ya tetap komisun selamanya komisun gitu. Demikian juga sahatun, ini selamanya ya sahatun, ini sudah mu'anas. Pohon syajaratun juga sudah syajaratun. Anak laki-laki waladun, nanti mu'anasnya bintun gitu. Hawaun juga hawaun. Kemudian saghirun, ini mudzakkar, mu'anasnya apa? Tambahkan ta marbutah, saghiratun, ba'idun, ba'idatun, qaribun, qaribatun, wasi'un, wasi'atun, dhayiqun, dhayiqatun. Kemudian sudah ya yang untuk muannas. Adapun masna'un, madrasatun, faslun dan hujratun itu bukan isim yang bermakna sifat ya, sehingga apa adanya ya. Adapun yang makna sifat, bersih, kotor gitu kan, tinggi, pendek, jauh, dekat, itu bisa mudzakkar dan bisa muannas. Ya, silahkan setelah itu hafal ya, setelah itu hafal kerjakan latihan yang ada, yaitu terjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan memperhatikan kaidah tentang mubtada dan khobar tadi. Ya, di sini kita berikan 10 latihan. Kamar itu sempit, batu itu kecil, pabrik itu jauh, sekolah itu dekat, udara itu dingin, ya, atau udara dingin, anak laki-laki itu tinggi, pohon itu pendek, baju itu bersih, halaman rumah itu kotor, kelas itu luas. Kosakatanya sudah ada tadi, ya, tinggal dirangkai sambil memperhatikan antara mudzakkar muannasnya. Prinsipnya lihat mubtadanya. Ketika mubtadanya mudzakkar, khobarnya mudzakkar. Ketika mubtadanya muannas, khobarnya juga muannas. Bersabarlah, pahamilah sedikit demi sedikit, jangan tergesa-gesa. Itu kita tuliskan ya di bawah seperti itu. Demikian yang bisa kita sampaikan ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.